Hai, assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat sudah siap belajar hari ini? Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Dilanjutkan dengan merapikan dan mempersiapkan alat-alat belajar kalian. Kita masuk ke pembelajaran 4. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih, baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Setelah berdiskusi, mereka akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Bacalah dongeng berikut ini, diskusikan karakter yang ada dalam dongeng tersebut. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga di taman istana ini. Hai, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Iya, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu? Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun kecil, dan berbatang keras. Walaupun kau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti mengapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk ya. Tuliskan 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta karakternya. Pertama yaitu para putri kerajaan. Senang mengagumi keindahan dan keharuman bunga melati. Kedua, bunga melati. Rendah hati, baik hati, tidak mudah tersinggung. 3, bunga mawar biru. Pencemburu, menjelekkan karakter lain. Ramah menyambut para kumbang, mau mengakui kesalahan. Keempat, bunga sedap malam. Pencemburu, tinggi hati, ramah menyambut para kumbang dan mau mengakui kesalahan. Sekarang saatnya memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Lakukan bersama keluarga kalian di rumah ya. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu,
tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Ya benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Nah, anak-anak hebat, sekarang ceritakanlah pengalamanmu meminta maaf kepada teman. Pasti kalian pernahkah melakukan kesalahan dan bagaimana cara meminta maafnya? Silahkan kalian ceritakan pengalaman kalian. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat berlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Yuk kita ikuti gerakannya. Pertama, badan berdiri tegak. Kedua, rentangkan tangan ke samping. Ketiga, putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. Keempat, badan berdiri tegak. Kelima, rentangkan kedua tangan ke atas. Keenam, liukan badan ke samping kanan dan kiri. 7, liukan badan ke kanan atas. Liukan badan ke kiri atas. Ke-8 dan ke-9, liukan badan ke atas melentingkan badan. Baiklah anak-anak hebat, selamat belajar dan jangan lupa untuk berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Dan jangan lupa juga untuk berdoa ya. Setelah itu, klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.